Halo semuanya, kita lanjutkan lagi guys ya. Apa kabar kalian semua? Hahaha. Kita akan lanjutkan lagi alur cerita manual kembalinya Dewa Pertarung ya guys ya. Oke, tanpa banyak waktu kita gaskan aja langsung. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan klik tautan di deskripsi untuk menonton dari episode awal ya. Oke, pertarungan 2 lawan 1 akhirnya dimulai. Pertarungan antara Yochung dan Namjil melawan Gudoshi nomor 2. Namjil juga Yochung bersamaan melesatkan sebuah pukulan keras namun berhasil dihindari oleh Gudo. Gudo dengan sangat lincah menghindari pukulan-pukulan yang dilancarkan oleh Namjil juga Yochung. Puah! Sebuah pukulan counter dari Gudo berhasil mengenai pinggang Yochung. Kemudian ninju Namjil dihindari juga oleh Gudo. Lalu Gudo melayangkan sebuah tendangan yang juga berhasil dihindari oleh Namjil. Lalu Gudo menangkis dua pukulan yang dilancarkan bersamaan kepadanya. Gudo berhasil menangani mereka berdua. Ia kemudian mengejek dengan tersenyum dan berkata, tidak ada yang berubah bahkan kalau ia diserang dengan dua orang sekaligus, katanya. Tendangan keras Gudo bersarang di kepala Yochung. Pukulan Gudo juga berhasil bersarang di kepala Namjil, membuat mereka berdua terpukul mundur beberapa saat. Namjil mencoba melayangkan tinjuan mautnya namun hanya mengenai angin. Dua pukulan bersamaan kembali dilayangkan oleh Yochung juga Namjil namun dengan lincah Gudo menghindarinya. Gudo kemudian mencengkram pundak Namjil sambil akan melakukan pukulan keras, lalu combo tinjuannya membuat Namjil terseok, boom. Pukulan penghabisan kemudian diberikan oleh Gudo kepada Namjil. Namjil terlempar, kemudian Yochung melancarkan sebuah pukulan namun berhasil ditangkis oleh Gudo. Pukulan lanjutan Yochung juga dihindari oleh Gudo. Gudo dan Yochung saling adu mekanik di depan Namjil membuat Namjil merasa rendah diri. Dia seperti akan menyerah melihat pemandangan di hadapannya. Namun Yochung membentaknya dan segera menyadarkannya bahwa si Gudo ini bukanlah manusia, dia iblis. Kalau mereka kalah di sini maka bisa saja orang-orang terdekat Namjil akan mengalami hal buruk yang bahkan tidak bisa dibayangkan lagi oleh Namjil itu sendiri. Mendengar ceramah dari Yochung, Namjil kemudian menguatkan hatinya. Ia bangkit dan kembali merangsek memberikan perlawanan lagi. Namjil, Gudo, dan Yochung saling beradu tinjuan tendangan. Walaupun Gudo tanpa celah, kedua orang ini tak menyerah dan dengan gigi melancarkan pukulan dan tendangan silih berganti. Di suatu kesempatan Namjil terdorong karena terkena pukulan, sedang Yochung kemudian berusaha menangkap Gudo. Sial baginya, Gudo kemudian menggunakan teknik bela diri terlarang yang tak boleh dilakukan oleh atlet UFC MMA, di mana lutut Gudo dengan cepat mengunci pergerakan Yochung dengan kedua tangannya, sedang kakinya terangkat ke atas dan bersiap melakukan tendangan dengan lutut sekeras mungkin ke kepala Yochung. Nama teknik ini adalah 4-point knee kick. Yochung yang sudah tak berdaya hanya bisa pasrah dalam keadaan ini, tetapi ia itu juga membuka celah bagi Namjil untuk melancarkan tendangan kerasnya. Boom! Tendangan keras telah mengenai kepala Gudo, ia terlempar terbang. Boom! Sekali lagi Namjil menghujamkan tendangan kerasnya. Namun Gudo bangkit dan beradu tinju dengan Namjil. Dikarenakan stamina yang berkurang banyak, maka kekuatan Gudo menurun drastis. Ia sekarang seperti seimbang dengan Namjil. Namjil dan Gudo saling jual beli pukulan. Mereka saling menghantamkan tujuan dan ditangkis dengan muka mereka. Pupak! Namjil sesaat oleng, tetapi ia masih mampu menahan dan memukul lagi. Yochung kemudian menangkap tubuh Namjil yang sempoyongan. Yochung kemudian mengajak Namjil bersama untuk melawan lagi. Boom! Kedua pukulan bersama kali ini berhasil menghempaskan Gudo ke belakang. Pukulan keras Yochung kali ini mampu menerobos dan mengenai telah kepala Gudo. Begitu juga dengan tinjuan Namjil. Gudo yang sempoyongan kemudian sekali lagi terkena pukulan keras Yochung. Namjil kemudian memegang tangan Gudo dan bersiap melakukan tendangan dan kemudian berpindah. Acara berita menayangkan penangkapan organisasi perdagangan organ. Acara itu juga menampilkan aksi heroik detektif Hun yang meloncat ke truk sebelumnya. Masyarakat yang melihat itu kemudian memuji aksi tersebut. Sementara di rumah sakit, bos organisasi si Kim Chun Bae dirawat, beberapa wartawan merangsek masuk. Walau dihalangi beberapa polisi, namun para wartawan itu tetap menodongkan pertanyaan-pertanyaan yang nyelekit, yang membuat bos Kim Chun Bae si nomor 1 emosi dan mengusir para wartawan dengan berteriak-teriak. Di tempat lain, bapaknya Soye melihat bos Kim marah-marah. Ia tertawa girang dan mengejeknya. Kemudian ayah Soye ini didatangi oleh detektif Hun dan ia pun diajak minum kopi sambil nongkrong sebentar. Mereka pun mengobrol tentang kejadian sebelumnya. Ayah Soye yang penasaran kenapa pada saat itu si detektif diculik, ia meminta bantuannya
bukan meminta bantuan polisi. Detektif Hun dengan jujur kemudian mengatakan bahwa ia percaya dengan penciuman Soye. Terlebih lagi ia percaya akan kemampuan ayah Soye yang mampu melawan King Genso dengan belati di tangannya. Tidak sembarang orang yang mampu melawan King Genso, terlebih saat ia memegang belati di tangannya ia seperti iblis, katanya kemudian. Scan kemudian berpindah menampilkan Namjil yang bertemu dengan Pyo juga dengan Kang Dae-jun. Kang Dae juga Pyo heran Namjil terlihat tanpa gores dan sembuh secepat ini. Namjil juga sudah menjelaskan sebelumnya, jadi mereka berdua kemudian paham tapi masih heran saja. Di saat mereka bertiga berjalan bersama, kemudian mereka berpapasan dengan seorang wanita yang membuat jantung Namjil merespon. Namjil kemudian mengejar perempuan itu namun tak berhasil. Lalu mereka bertemu dengan Yo Chung. Lalu mereka kemudian dibawa ke sebuah bangunan tak terpakai dan di sana mereka akan dilatih oleh Yo Chung. Pelatihan ini sederhana namun sangat berat. Selama 10 menit satu orang sparring dan 2 orang menunggu sambil latihan fisik, tapi tubuh mereka diberi beban berat. Begitu seharusnya dan seterusnya sampai pelatihannya selesai. Walaupun mereka bertiga saling bergantian melawan Yo Chung, namun tak ada satupun dari mereka yang berhasil menumbangkan Yo Chung yang masih prima. Mereka kemudian terus dan terus berlatih sambil diingatkan tentang kejadian-kejadian sebelumnya di mana mereka bertiga hanya menjadi beban saja. Seminggu berlalu dan mereka masih tetap berlatih. Dalam sembunyi itu, Namjil kemudian merasakan perbedaan di tubuhnya. Menurut penjelasan Yo Chung, Namjil memiliki kemampuan tubuh yang gila. Bisa memperbaiki otot yang luka sehingga perbaikan itu memungkinkan Namjil mendapatkan kemampuan seperti time skip 7 bulan, latihan seperti menjadi 7 hari saja. Gila juga. Rata-rata tubuh orang normal akan memperbaiki dan meningkatkan otot mereka membutuhkan waktu sebulan. Jadi begitulah kira-kira kemampuan tubuh Namjil. Mengetahui itu, Yo Chung kemudian meningkatkan level bertarungnya saat sparring dengan Namjil sebanyak 80%. Waduh. Pertarungan sparring yang diantara keduanya pun menjadi lebih intens dari biasanya. Namjil dan Yo Chung saling beradu tinjuan dan juga tendangan. Di hari ke-10, Namjil kemudian menyadari bahwa dengan pemerat di tubuhnya ia bisa mengerti alasan dibaliknya, yakni ia bisa mengefisiensikan gerakannya agar tidak berlebihan dan mencapai tingkat maksimum untuk menghindari dan membuka refleks Dokaibi atau insting dewa kalau di Dragon Ball ya guys ya. Di hari ke-11 Yo Chung mau tak mau mengeluarkan 100% kemampuannya. Di hari ke-14 Yo Chung berhasil ditumbangkan oleh Namjil. Setelah berhasil menumbangkan Yo Chung, Namjil dipersilakan untuk terlebih dahulu meninggalkan tempat pelatihan karena ia dirasa sudah menyelesaikan pelatihan itu. Kang Dae dan Pyo juga ingin ikut pulang bersama Namjil, namun mereka kemudian dijambak oleh Yo Chung. Namjil kemudian memakai bajunya dan pulang. Di perjalanan pulang itu Namjil merasakan seperti ada yang terus menguntitnya selama seminggu ini ia berlatih. Benar saja, di lorong sepi gelap tiba-tiba datang seorang bertubuh besar menerjang dari belakang Namjil. Tinju tiba-tiba dari orang itu kemudian dihindari oleh Namjil. Tinju itu kemudian menghancurkan dinding yang terkena pukulan itu. Akhirnya kita bertemu, kau tidak cocok dengan jantung itu? Menyerahlah, aku akan mengambil jantung itu kemudian kembalikan, kata orang itu kemudian. Entah kenapa Namjil merasakan emosi melihat orang itu. Ia merasa orang itu pernah terlihat di dalam mimpinya. Orang itu kemudian melakukan tendangan keras dan berhasil dihindari oleh Namjil dengan refleks dewanya. Boom! Sekali lagi kembali sebuah tembok hancur karena pukulan orang itu. Sus! Sebuah tinjuan kembali berhasil dihindari dengan mudah oleh Namjil. Pah! Tinjuan Namjil bersarang di dagu orang itu membuatnya terlempar ke belakang. Pah! Dua tinjuan Namjil kembali bersarang di muka orang itu. Walaupun begitu orang itu masih berdiri kokoh. Sus! Tinjuannya menyapu angin di atas kepala Namjil. Sus! Tinjuan lanjutannya ditangkis oleh Namjil. Kemudian beberapa tinjuan lagi berhasil dihindari oleh Namjil dengan mudah. Bah! Sebuah pukulan melesat terkena muka orang itu. Puh! Tinjuan Namjil kembali bersarang lalu tendangan keras telak mengenai orang itu, membuat orang itu tersungkur membumi. Ia kemudian bangkit lalu memuji kemampuan Namjil yang kuat. Sus! Sebuah tendangan menerjang ke arah Namjil dan masih bisa dihindari lagi olehnya. Sus! Tinjuan lanjutan juga dihindari oleh Namjil lagi dan lagi. Combo beberapa pukulan orang itu juga tak bisa mengenai Namjil. Boom! Tendangan Namjil mengujam kepala orang itu lagi dan lagi. Saat Namjil akan melakukan pukulan, ia kemudian merasakan insting ada yang menyerang dari belakang. Sus! Sebilah golok terbang hampir mengenai Namjil. Sabetan selanjutnya dari si rambut hijau yang baru saja datang juga berhasil dihindari oleh Namjil. Sebuah tusukan dari si rambut hijau juga berhasil dihindari lagi dan lagi oleh Namjil. Boom! Sendangan Namjil berhasil menendang tangan si rambut hijau. Namun dari belakang Namjil seseorang menyabetkan sebuah tongkat bisbol ke arahnya dan sus!
Dengan insting Dewa Namjil tanpa celah mampu menghindari semua gerakan-gerakan musuhnya, walaupun di titik buta. Si rambut merah yang baru saja bergabung melesatkan pukulan Beastbox lagi, namun berhasil dihindari lagi oleh Namjil. Ketiga orang itu kemudian menggabungkan kekuatannya dan bermaksud mengambil jantung Namjil. Ketiga orang itu kemudian merangsak maju bersamaan menerjang ke arah Namjil. Dengan mudah Namjil menghindari semua pukulan dan sabetan. Mereka semua terus memberikan pukulan-pukulan dan tendangan. Setelah beberapa saat hal itu berulang, akhirnya mereka bertiga dengan licin menggunakan gas halusinogen yang ditaruh di dalam kaleng kemudian dipukulkan dengan tongkat bisbol mengarah ke Namjil. Waduh, licik guys. Namjil yang tak tahu akan gas itu ya sempoyongan setelah beberapa saat, namun Namjil masih bisa melawan mereka, bahkan memberikan beberapa pukulan telak membuat mereka boncos guys. Saat Namjil akan dihabisi oleh si tubuh besar dengan pukulan supernya, pukulan itu kemudian dilawan dengan pukulan juga namun yang memukulnya kali ini menggantikan Namjil adalah Kang Daijun yang sudah tiba di tempat pertarungan. Orang itu terkejut karena pemicunya bisa dipentalkan oleh Kang Daijun. Kemudian ia menyadari si Kang Dai ini memiliki tulang yang kuat, bakat alaminya memang tulang yang kuat. Scan kemudian mundur sebelum pertarungan. Saat Kang Dai juga Pyo dijambak untuk tidak pulang oleh Yochung, Kang Dai berujar bahwa kali ini dalam seminggu mereka selalu diuntit atau diikuti. Jadi tidak baik membiarkan Namjil sendirian, namun Yochung kemudian membiarkan Namjil untuk mengatasinya. Ia punya strategi, jadi ia beserta Kang Daijun serta Pyo bergegas ke arah pertarungan. Tepat di persimpangan, Yochung kemudian berujar. Ia akan mengambil jalan lain juga jaga-jaga kalau ada musuh lainnya katanya, dan mereka pun terpisah. Di atap gedung, Yochung kemudian bertemu dengan seorang wanita. Lama tak bertemu Yochung. Siapa wanita itu? Nama si wanita itu adalah Han Ji Hui. Kembali ke pertarungan Kang Dai dengan tiga orang itu. Kang Dai meminta Pyo untuk membawanya kabur atau membawa Namjil kabur, sedang dia akan melawan si besar itu dengan satu kawannya karena satu lagi sudah tumbang oleh Namjil. Pyo kemudian mengerti dan berlari menggendong Namjil. Si gorila tubuh besar tidak membiarkannya begitu saja. Ia kemudian meloncat, namun itu dihentikan oleh Kang Daijun. Ia dengan cepat menendang gorila itu. Boom! Mereka pun berhadap-hadapan dan mulai pertarungan baru lagi. Tinjuan si gorila menghempas ke arah tembok. Kang Dai berhasil menghindari cepat. Sebuah pukulan keras dihindari lagi oleh Kang Daijun. Satu pukulan lanjutan ditangkis oleh Kang Dai sampai ia harus terdorong mundur. Di saat itu Kang Dai baru menyadari Pyo sedang dikejar oleh si rambut hijau. Di tempat Pyo, ia kemudian dihentikan oleh si rambut hijau. Si rambut hijau kemudian membual ia akan melepaskan Pyo jika menyerahkan Namjil, dan untuk meredakan kemarahannya, ia ingin menyayat-nyayat muka Namjil. Pyo kemudian mendudukan Namjil di tembok terdekat lalu mengambil ancang-ancang melawan si rambut hijau. Kembali di pertarungan Kang Dai melawan si gorila. Kang Dai kemudian melakukan beberapa pukulan terukur dan terarah ke arah gorila itu. Meski dapat dihindari, namun pukulan selanjutnya dapat mendarat tepat di muka gorila itu, sehingga ia tersentak kaget dan mundur beberapa langkah. Kang Dai kemudian mundur saat si gorila melakukan jab-jab pendek. Sembari mundur, sembari itu pula Kang Dai melayangkan sapuan kaki keras membuat si gorila oleng. Dan di kesempatan itu combo beberapa pukulan masuk ke arah muka si gorila itu. Pukulan selanjutnya dari Kang Dai menghancurkan rusuk bagian pinggang si gorila itu. Boom! Tendangan keras melesat ke arah kepala si gorila membuat dirinya tumbang seketika. Di pertarungan antara Pyo dengan si rambut hijau dengan belatinya ganas maju melepaskan beberapa tebasan ke arah Pyo. Di saat itu Pyo mengingat ajaran Yochung, jadi Pyo harus tahu kemampuan apa yang dimiliki oleh lawan sehingga tahu bagaimana cara melawannya. Pyo mencoba membaca arah serangan dengan cepat dan kemudian menyadari bahwa musuhnya memiliki kemampuan lightning, yakni bergerak dengan cepat. Pyo hanya perlu menghindari setiap gerakan dari seorang lightning, jadi dia harus bisa membaca arah serangannya. Itu bisa dilakukan dengan melihat ekspresi wajah musuh, gerakan kaki dan gerakan bahu lawan saat menyerang. Benar saja, Pyo menerapkan apa yang dipelajari saat berlatih bersama Yochung, dan hasilnya si rambut hijau tak dapat mengenainya walaupun cuma sekali. Gerakan si rambut hijau sudah dapat dikunci oleh Pyo. Walaupun begitu, sesekali Pyo terkena ujung belati dari si rambut hijau. Dan di serangan selanjutnya Pyo menangkis serangan itu menggunakan tangannya, lalu ia memutuskan menyerang balik. Scan kemudian kembali ke atap gedung. Percakapan antara Han Ji Hui dengan Yochung masih saja berlanjut. Ia memang memberi pujian untuk Namjil dan Kang Daijun, namun ia masih menyayangkan kemampuan Pyo yang lemah.
Kembali ke pertarungan, saat si rambut hijau meremehkan Pio yang tidak memiliki kemampuan pemicu seperti yang lainnya, ia kemudian merangsek maju dan akan melakukan serangan pemungkas. "Mati kau," katanya kemudian. Pio yang melihat itu kemudian tersenyum. Pio kemudian merogoh sakunya dan melemparkan sebuah batu yang dipungutnya saat menurunkan Namjil tadi. Batu itu melesat dan mengenai lengan si rambut hijau. Kemudian Pio dengan cepat menangkap tangan satunya lagi sambil mencengkeram leher si rambut hijau dengan keras. Pio kemudian menarik orang itu ke arah lututnya dan booms. Kemudian Pio memeluk lagi si rambut hijau itu lalu mengangkatnya dan booms, dibantingnya si rambut hijau. Si rambut hijau dibanting dengan sangat keras oleh Pio, membuatnya langsung pingsan, guys. Oke guys, kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya guys ya. Kita lanjutkan secepatnya, dikit lagi bakal tamat nih guys. Ini manual guys ya. Jangan lupa subscribe guys ya. Bye bye. Bantu admin untuk 1000 subscriber. Jangan lupa juga sabar guys. Beli kopi guys. 10.000. Bye bye.